kelihatan sih beda daerah gitu di tempat asal kami. Terus jangan tuh. Wah. Jadi bonekanya kurang lebih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jadi kita di sini bakal seru-seruan nih cerita tentang apa yang kita alamin kemarin kita melaksanakan review tempat. Oke, sebelumnya kita di sini bertiga ya. Sebenarnya ada tim juga nih di belakang, 2 orang kameramen. Loe. Nah, oke, langsung aja kita ke tanya kabar nih. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, hati seperti biasa. Sudah gimana, Mas? Alhamdulillah sehat. Batinnya. Aduh, sakit hati kayaknya. Waduh. Jadi kita di sini yang bakal cerita ya, saya ya Ipul sama Mas Yuda dan Mas Gun. Oke, nanti di sini kita bakal nyeritain sesuatu pengalaman nih. Apa yang terjadi, kita kemarin punya cerita juga sih, katanya serem nih. Nah, Ngeri-ngeri sedap sih kalau ya kan. oke, kita mau mulai dari mana nih? Dimulai dari minum teh dulu ya. Ya nggak sih? Sponsor teh. Biar itu. Jadi gini ya teman-teman, waktu kita mau nge-review tempat ya sebenarnya sih nggak apa cari Mas ya, nyari tempat aja. Terus kita nemu spot yang bagus nih. ya nemu spot yang bagus. Di spot itu tuh, di lokasi itu kan udah energinya kan lumayan kan di situ. Kita mau buat uji nyali. Tahu-tahu si Rizky nggak tahu juga kayak mana ya, biasa si Rizky kan tingkahnya kayak gitu kan. Jadi dimaklumi lah. Iyalah. Nah, jadi kan dia kita kan berawal ini toh berangkat tuh udah dari jam berapa sih kita? Kalau nggak salah setengah 12 ya. setengah 12. Terus Setengah kita 12. ke lokasi itu sekitar kira jam 1 antara setengah 2 sih kalau menurutku lah. Perjalanan kurang lebih sejam ya. Iya. Perjalanan kurang lebih sejam guys. Jadi kemarin tuh ceritanya kita pengen melaksanakan ini uji nyali. Kita tuh review tempat aja. Dari tempat mana tuh yang bagus gitu. Nah, terus kita nemu spot tuh. Nah, dari sini nih berawal kisah nih. Sampai si bandel ini ya sekarang keadaannya kesehatannya kurang membaik lah gitu aja. Ya, si Rizky sekarang keadaannya kurang membaik. Oke, jadi maklum hari ini dia nggak ikut konten. Masih masa pengobatan lah, pemulihan. Pemulihan sih. Nah, jadi teman-teman, ceritanya begini nih. Dari awal tuh kita punya niatan buat nyari lokasi ya Mas ya. Iya. Nyari lokasi. Terus kita berangkat setengah 12 ya, setengah 12 malam. Terus kita berangkat, oke, juk sampai lokasi. Kita nih ya sebelumnya belum dapat nih lokasinya, kita masih keliling-keliling ya. Iya. Soalnya Jalan udah sih. beda daerah gitu dari tempat asal kami. Nah, di situ terus aduh, jangan tuh. Oke, lanjut ya. Jadi kemarin tuh kita udah keliling-keliling sih nyari tempat. Ya hampir sekitar ya taruhlah ya, kalau kita berangkat perjalanan ke sana kan mungkin
1 jam lah ya. 1 jam. Terus kita cari apa ya, jalan kan, jalan ngumpuk-ngumpuk ya, cari jalan tikus lah karena motornya udah nggak bisa masuk gitu kan. Kan susah ya di sana tuh jalan tuh ya, namanya tahu sendiri lah, hutan-hutan itu kayak mana tuh, jadi jalannya jadi jalan tikus. jalan tikus itu susah Becek banget. lagi kan. Karena posisinya juga habis hujan tuh ya, habis hujan. Jadi apa namanya di sana juga kan apa tempatnya ya, lumayan sih kalau menurutku, jadi cocok banget. Nggak tahu sih si Bandung ini berbuat apa lagi, nggak tahu. Ya, di sini agak selengean sih orangnya. Iya. Harus waktu teman-teman. Soalnya dia ya tahu sendiri dari awal kita konten nih, kita buka konten lagi, dia kan orang perantauan nih, jadi yang awalnya nggak tahu tentang dunia mistis, jadi Kurang yakin gitu. Kurang yakin. sama Gitu. dunia mistis. Jadi, mas kita tuh nggak ngerti gitu kalau misalkan ada gitu, nggak di dunia ini nggak cuman ada 3 makhluk hidup aja, Iya. yang manusia, hewan, sama pohon. Sebenarnya di dunia ini ada makhluk yang tak kasat mata sih ya mas ya. iya. Ya minimal eksistensi mereka itu bisa dirasakan sih. Ya, tahu sendiri kan dia baru ya ngerti lah. Biasa juga di sini masih belajar kan ya, masih belajar. Ya, semuanya masih belajar sih. Sama juga saya juga ya, masih belajar, kadang juga ya kayak gitu sih, pasti ada suka dukanya sih ya kan kalau kita buat konten gitu kan di balik layar. Jadi langsung aja waktu kita datang ke lokasi tuh ya kan kita udah jalan Perjalanan Iya, ya sejam itu tadi. iya. Terus Jadi si Rizky ini kan pasti dia cari yang aneh-aneh di nyari belakang gitu. aneh-aneh dia tuh suka. Nah tahu-tahu Ibarat kan bahasa Jawanya tuh guyon lah. gitu bercanda Bercanda. di belakang dia nemuin boneka yang merinding pak. Jadi itu guys ya, saya ulangi lagi, saya pertegaskan. Jadi kita dari berangkat itu ya itu tadi dari jam berapa, setengah 12 sampai jam 1, sampai terus Hampir 20 sampai 30 menit lah kita Ya. jalan tuh masuk ke lokasi. nyari lokasi. Habis nyari lokasi itu nggak ketemu ya, nggak ketemu. Terus sama apa namanya, kita udah nyampe lokasi nih. Terus kita turun, kita sempat nyari apa Ya namanya? sebenarnya kita nih apa sempat jalan ke sana cari lokasi yang cocok sampai Iya. nemuin satu lokasi itu yang Ya kayaknya- bener-bener gitu ada lah. gitu, Iya, apa gitu yang maksudnya. hawanya tuh sama energinya tuh kuat gitu. Nah, terus juga kemarin kita sempat bawa kamera kan mas ya. Jadi kita sempat opening juga guys. Mungkin nanti kita bakal tunjukin videonya di next part. Jadi kita lanjut cerita di sana di lokasi itu. Jadi kita pengen nyeritain aja karena seru nih. Iya, ya seru dan juga suasana itu mencekam. Jadi nggak mungkin kita mau hari itu. Jadi gini ya teman-teman, waktu kita datang di tempat yang lokasinya itu kayak apa namanya ekstrim gitu ya. Kita tuh kadang ada gangguan kayak gini gitu dan kita harus mutusin tuh mau lanjut apa enggak, dan di situ kayaknya kita nggak bisa lanjut. Jadi udah kita review. Jadi ini nih kita ada satu apa namanya benda yang kemarin tuh kan buat mainin si Bandung ini di belakang. Coba udah mas lempar aja nggak apa mas. Nah, ini dia nih. Sampai dia kurang sehat sekarang ya kan. Coba lihatin. Oke, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Dereng. Ih, serem pak. Jadi bonekanya kurang lebih kayak gini. Kayak kayak gini. Ya, saya megangnya merinding pak. Kayak kurang lebih seperti ini bonekanya. Manis pak. Wah waktu Coba. kita dapet nih si boneka ini ya. Kayaknya lucu banget sih, tapi nggak tahu itu ada apa. Nah, pada malam kemudian kita kan nggak bisa ke lokasi, jadi kita aneh-aneh kira-kira apa sih yang di boneka ini gitu. Apa itu sebenarnya kiriman apa gimana sih mas? Bukan tidak boleh. Tapi kemarin tuh ya katanya si Rizky tuh dia nemunya ya, dia wajar ya
nggak tahu lah, ibaratkan katanya tuh ada kayak sesajen mas, bunga-bunga kayak gitu. Kemarin kan tadi siang nih saya jemput dia tuh ya pengen tahu kondisi dia lah, katanya sih udah meninggal, ternyata balik lagi mas dia. Kita lihat kondisinya, terus ya keadaannya juga lagi lemes sih dia, sambil cerita juga katanya waktu pertama datang dia nih kayak wah tempat ini nih nggak ada apa-apanya gitu. Tapi gitu juga sempat mas dia kan Jadi dia kalau dibawa pulang ini nggak apa-apa. ya gimana mas, kalau apa namanya si Rizky kan sakit kan gara-gara ini sih, kalau apa namanya jadi ini harus kita, tapi sebelumnya ini sempat kita bawa tempat aman ya. bacaan dulu gitu udah ini buat kita review. Katanya Jadi silakan di sebelumnya review. ini kayak apa kalau kita pegang aja kayak merinding pak. Dan saya yakin ada sesuatunya di sini. Jadi besok kita bakal apa ke lokasi ya, ke lokasi Bakar di tempat aja. enggak ya kita buat ujinya itu. Oke, jadi kita bakalan ada penayangan di Lespark itu waktu kejadiannya ya guys ya, kejadiannya sama kita next konten itu bakal uji nyali di tempat itu tuh. Dan kayaknya saya deh yang harusnya Sampai ya. jadi Siap. rasanya kayak wah Ini lumayan tuh gitu. Tapi ya bakal tak buat mainan sih kan memang udah gila sih. Ya, kemungkinan ya ada sih mas, soalnya ya tahu sendiri sih temen kita udah Ya, aku yang gini aku kan terus tiba-tiba sakit langsung kan, ya. kemungkinan ya ada itu. ya, Tapi dia mudah-mudahan kemarin aja apa namanya mudah-mudahan aku tahu sendiri benar-benar ada ini eksistensi ya. gitu kan ya, paling Semoga enggak, aja wujud lah ya. ya bisa interaksi lah gitu kan. Entah geserin barang apa gimana. Ya jadi nanti ya udahlah kita pikir waktu di lokasi aja gimana caranya gitu. Jadi kemarin tuh kita ngelaksanainnya ada 2 tempat ya mas ya. Yang pertama kita coba di hutan. Terus nih yang nemu boneka ini kan di hutan toh. Sebelumnya kita konten itu kan di ini gedung itu ya, kayak gedung-gedung gitu ya. Itu yang kan udah agak lewat jadi Agak agak lewat, ya. lewat agak jauh waktu yang lalu. Tapi coba kalau waktu kita kamu tahu nggak sih waktu apa yang dekat lokasi penyanyi lupa ini kan di sebelah itu banyak kolam-kolam. Iya. Pernah nggak sih lihat di situ? Saya belum sadar mas. Apa ya? Iya kan ya memang Kemungkinan ada apa ya? kemungkinan ini kayaknya kita tuh dijebak loh mas, biar dapat biar megang ini gitu. Ya nggak tahu juga sih Enggak, kalau Salah ditembak. satu teman kita biar nemuin ini loh, biar dibawa pulang gimana, penasaran gitu kan. Kalau Terus kan orangnya selengean orang suka penasaran, ambil aja. Kalau yang menurut aku ya ada ini berusaha nanti sih apa namanya coba anu apa berinteraksi gitu kayaknya gitu. Kalau itu wah lumayan. Jadi aku apa kayak dominan itu waktu yang agak ke apa namanya arah ke kanannya itu waktu kita di lokasi kan begini kan arahnya ya ke kiri berarti ke kiri di situ kan ada kolam. Nah, Aku malah nggak nyadar di situ mas. malahan coba kita anu di situ besok kan ya kita lihatlah mana energi yang paling besar. Jadi kan kayak gitu tuh kayak banyak manipulasi gitu. Aku malah nggak nyadar mas, kayak seakan-akan nih saya fokus sama apa yang ada di situ aja loh, di lingkungan situ aja. Jadi saya tuh kayak gimana ya rasanya, agak berat juga sih. Apa kita nanti coba yang kita dulu atau ya intinya nanti kita coba itu kan lokasi juga apa namanya nggak terlalu besar bener tapi lumayan gitu. Iya. Jadi kita coba. Soalnya gimana mas ya, katanya Rizky tuh ya, dia tuh cerita saya ini gini, waktu dia nemu boneka ini dia tuh kayak nemu kayak wadah gitu, tempat tuh kayak ada semacam bunga-bungaan lah, bunga-bungaan gitu. Nah, barangnya kalau kita kan nyebutnya sajen lah, sajen. Nah, terus sama boneka ini
Dia posisinya di mana, di bawah pohon apa mana? Di dekat pohon mas, di dekat Datanya pohon. dia. Di dekat pohon terus semak-semak gitu dia mas. Jangan-jangan buat ada yang menyembah-nyembah di situ. Ya nggak tahu juga sih, ini posisinya kan boneka, nggak tahu mau bikin sakit orang atau mau ngerjain orang kan nggak tahu mas. Ya iya bisa betul. Bisa. Itu Kalau kayak gini pasti dia nyembah lah. Iya, iya. Iya, barang juga apa sih. kayak gitu kan nggak apa ya, nggak bisa kayak kayak kita manusia nih, lu salah nih kan, salah disalahin terus gitu kan, nggak mungkin, jadi banyak manipulasi tuh kayak gitu. Banyak kali cikna ya. Ini ya Nipu-nipu. gimana nih kalau kita coba apa namanya presentasi dulu, kira-kira ada gambaran apa sih? Jadi kita bakal nyoba doa bersama ya buat Kalau nggak dua aja tuh. Dasnya itu. Kan cuman sedikit apa, kalau di sana kan lokasi kan pasti agak ngerti banget kan, banyak ini kan, aku pasti kan pegang kamera ya, paling enggak gimana ada flashbacknya apa, paling dominan tuh di sana tuh energi kayak apa kan gitu, kira-kiranya lah ya kan, kira-kiranya begitu. Jadi kan paling enggak kalau kita tahu apa wujud dari energi itu gitu kan, kita dapat informasi, jadi besok sasarannya kalau memang benar gitu loh. Kalau namanya manusia kan cuma berangan-angan aja gitu ya. Oke. Jadi kita bakal apa namanya coba meresap energinya ya. Nah, kita coba apa jalan ke sana dengan ya mungkin kalau dari bahasa awam kita tuh kayak halusinasi. Halusinasi ya, Mas. Jadi nanti lu Siapa coba tahu. di sana apa, lihat lingkungan di sekitar sana kayak energinya seperti apa, kalau ada apa namanya sosok, sebutin tuh sosoknya kayak gimana gitu. Itu aja simpel. Aku sih kan ini kan baru kemarin, jadi aku belum sempat apa namanya kayak ya, aku juga lu agak apa namanya agak demam juga gitu. Jadi ya buat Jadi teman-teman ya, kita bakal mencoba melihat di balik boneka ini tuh apa sih. Sampai kemarin tuh ada sesajen segala. kita akan coba meditasi ya. Nanti si Ipul akan meditasi, coba dia punya gambaran apa di sana. Jangan-jangan boneka santet. Ya, nggak tahu juga. Siap ya. Buat santet itu. Jadi kita bakal melaksanakan Meditasi ya, meditasi buat coba ke tempat kemarin itu. melalui tantangan kan apa sih yang digunakan sebenarnya gitu, kita kuak si misterinya aja ya. Ini sebagai apa namanya, dicoba ya, bisa nggak bisa ya itu tergantung pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman. Jadi kita akan coba apa namanya Menguap misteri ya. misteri. Ya, siap. Selamat ketemu. Aku kebunikan itu nanti gimana alur ceritanya yang ada di apa namanya pikiran kamu coba apa ungkapin gitu aja. Ya, Siap. Mas? Mungkin hubungannya kamu pegang sih di sana. Masih gelap nih mas, belum ada gambaran. Terus fokus. Coba fokus dulu. Oke mas, saya udah nyampe nih. Apa sih yang ada di apa gambaran yang kamu lihat di sini? Coba, tapi ingat ya jangan terlalu masuk.
bisa ini di hutan kemarin ya mas ya. Di sini nih ya masih belum Ya. kita Coba di apa kamu lihat deh, apa jangan terlalu masuk lagi, coba apa Bentar dulu. lihat di sekitar hutan itu gimana tuh. Bentar dulu. belum ada ini mas, belum ada yang bisa saya dapat informasinya. Enggak kayak kalau menurut sih di situ ada kayak gerbang sih, gimana kalau menurutnya, apa kita tuh coba masuk aja gimana? Mas benar mas, ada gerbang sih mas ya. Kita coba nyari informasi tentang boneka ini mas ya. Mas, ada anak kecil mas. Yuk, coba fokus lagi, selain sosok anak kecil itu ada apa lagi kalau menurutnya? Kalau mas, ini anak kecil ini ngikutin terus ini. Nangis enggak? Ya sih aku ngerasa kayak gitu juga, kayaknya pembawaan arwahnya sih sedih gitu kan. Jadi slow aja sih kayaknya, ini apa energinya bersahabat sih kalau menurutku si anak kecil. Ya kayaknya Dia minta tolong. Coba nih mas, coba tonton. Aku masih bingung ini mas. Soalnya anak ini nih kayak ditahan gitu, kayak ada yang megangin gitu loh, kayak dikerangkeng, kayak dikunci Jadi gitu. kalau menurutku kayak apa namanya, ada satu energi sih yang kayak menjarain dia tuh, bener nggak sih? Kalau mas tak lihat. sosok cenderung bukan, kayaknya bukan ya. Lebih dominan. Coba Bul, kamu fokusin Bul, soalnya Banyak Ada- soalnya di lingkungan situ. ada yang anu nih, mulai apa ganti ini. Fokus lagi Bul, fokus. Pocong mas. Bener nggak sih kayak gitu? Aku juga ngeliat itu sekilas. Astagfirullahaladzim, mukanya ya Allah. Memang banyak sih. Aku coba fokus dulu Bul, fokus. Banyak dulu, fokus dulu. Kita buang pocong banyak ini. Mas anak kecilnya tuh minta tolong terus mas, nggak tahu tapi dia itu di belakangnya pocong mas. Coba ya kita balik ya, pelan-pelan. Balik ya, balik pelan. Sadar. Merinding banyak. Mungkinan kayaknya minta tolong mas ya. Nah jadi ya mau minta tolong ke kita gitu loh. Jadi ini ada misteri yang harus kita kuak nih di sini. Tidak itu. Kemudian nanti menangis. Ya lantaran ini loh dia tuh ngasih ini tuh. Jadi kita Aku tentu ceritanya tadi itu berat mas mau nyampe di sini mas. jadi gimana? Apa kita si sosok anak kecil ini nanti kita mendinisasi aja sih di sana. Boleh mas, cuman soalnya tadi tuh anak kecil ini minta tolong terus. Iya, kalau menurutku memang energinya sedih gitu kan. Nangis mas, nggak Ya ini tolong. kayak di penjara sih kalau menurutku, kayak di Ya aku lihat anak kecilnya, terus juga tuh kayak muka aku tuh kayak ada batas gitu loh. iya, kalau memang kayak menurutku kayak gitu sih, kayak ada batas. Jadi kayak dia nih terikat sama satu sosok. Kayak di Italia kayaknya. Nah, Enggak, terus kayak kerangkeng mas, lebih dulu kayak kerangkeng sih ya, kerangkeng gitu, kayak dia nih nggak si anak kecil ini kayak energinya itu terkurung tuh di situ tuh. tapi tak lihat-lihat tadi ya mas ya. Ini tuh kayak korban mas. Ya kalau menurutku Tumbal ya, tumbal kayaknya sih. Kalau nggak salah ya entah itu dari pesugihan, Buat tumbal entah itu buat orang tumbal apa segala macam, mau ngerjain orang, mau orang nggak tahu mas ya. Entah media santet atau nggak tahu mas ya.
Jadi kita akan coba besok apa tipnya gimana gitu sih ya kan. Cuman itu enggak sih apa dengan sosok pocong itu kayak ini banget nggak sih? Ya aura-auranya itu sebenarnya kayaknya agak Gimana, Mas, sahabat ya, sama kita Mas. Kayak Aura serem pocong. banget ya kan nabrak terus ya. Emang itu tadi ibaratnya kalau misalnya secara bahasa itu kayak nyuruh pulang, saya ngapain kamu kesini sini Iya, gitu. kalau menurutku juga kayak gitu. Energinya tuh nolak kita banget di situ tuh. Cuman saya tuh kasihannya sama anak kecil itu tadi tuh. Bisa tolong, Coba. Ya coba Sana kita ya kan? kesana Mas lah, harus kasihan loh. Siapa tahu dia loh ngasih Batinku tuh ini kayak dia nih minta tim tolong kita gitu. nemuin ini, siapa tahu dia mau minta tolong apa, ya kan? Tapi Atau- saya rasa sih Mas iya. ini yang punya anak itu. Tapi kita harus memastikan di tempat Mas, jangan tergiang itu dulu. Karena Ya saya kalau tipu begini daya itu banyak tuh kayak gini kan, ya kan? kalau kita apa berjalan seperti kayak itu, jadi kayak kalau kita syukur-syukur sih jadi 1001 kayak manusia yang bisa begitu dengan cara fokusnya gitu. Kalau kita sih apa sih ya kan gitu kan. Jadi lebih baiknya kita nanti ke lokasi. Langsung aja biar Lu aman nggak? tahu lah. Aman Mas. Kita buktikan, kita tarik apa kita mau gimana itu di lokasi kan. Kalau kayak gini masih bisa ditipu-tipu daya loh, macam banyak loh. Bener mas, Kan? kayak bisa nggak satu keenergian aja sih yang gitu. Nah, Nah, makanya itu saya itu sok gendruwo lah, sok pocong itu kan banyak tadi di Tapi sana. dominan Iya, tuh sama. ke pocongnya itu Mas. ya kalau aku memang kayaknya gitu sih. Karena aku kayak dia apa bawa tuh kayak gitu. Merinding gitu, gila sih. Anak kecil di sana tadi nggak cuma satu, banyak yang lari. Tapi yang tak fokusin cuma satu itu Mas. Nganu ini ya, Ya itu cuman tadi tuh kayak kebatas gitu loh. Dia tuh pengen minta tolong gitu, ngebatinku tuh udah wah anak ini minta tolong terus gitu toh. Nah, terus tak coba dah lihat lebih dalam lagi. Nah di belakangnya tuh ternyata ada pocong. Iya, ya memang itu. Ya, kita nggak tahu siapa hubungan si anak kecil ini dengan si sosok satu ini. kayaknya sih perjanjian sih dia. Ini seseorang menjanjikan ini itu banyak ini janjikan dengan sahabatnya, Perjanjian anak sama ini, makhluk kayak ini, gitu, Mas, ya perjanjian. Ada seseorang yang berjanjian dengan pocong, terus seseorang itu ngasihin anunya itu anaknya gitu loh. Ya, kita nggak Ya tahu sih. entah anaknya entah dapat dari mana. Kemungkinan ketika itu terus ya, namanya anak kecil ya nggak tahu apa paling Ya, aku tapi dominannya tuh tolong. ke anak kecil itu tadi pokoknya sama pokoknya dua itu loh, anak kecil itu Nanti kita sama apa, pocong. coba apa namanya Kita mau di lokasi langsung aja di mas. lokasi gitu. Jadi bagaimana? Kita bakal lanjut cerita, balik lagi ke ceritanya Rizky ya. Iya. Oke, kita balik lagi ke cerita Rizky. Jadi kemarin Rizky setelah menemukan ini ya guys ya, dia tuh udah jadi entah dia maininnya kayak mana. Terus kita sempat ngelihat juga kan mas ya. Terus ya itu kita kemarin toh ngapain pakai gini segala dimain-mainin. Kamu dapat dari mana? Saya tanya toh. Bilang dari sana. Ya baru dia ngebantah aja. Ya ampun cuma boneka aja kata dia gitu kan. Besok-besoknya malah sakit. Nah biasanya malah sakit. Tapi ini nih enggak ini mas, sempet dia bawa pulang loh ini. Iya, kita kan nggak sadar tuh. Nah saya iniin, saya dapat ini ya itu dari rumahnya ini. Ya kemudian Rizky juga lo orangnya lo masih penasaran terus. Ya kalau menurutku sih dia ini di bawah alam sadar dia sih. Dia bawa pulang ini karena nggak dalam ke kondisi ini. Apa Ya namanya? saya apa enggak nggak ini loh. nggak wajar banget gitu. Kalau menurut Bahasanya apa ya mas ya? Gimana sih kalau misalkan orang yang sadar sama nggak sadar gitu loh, kayak kena hipnotis gitu loh. dalam pengaruh dia ini ada di dalam pengaruh alam bawah sadar dia yang masuk dalam kayak apa namanya ke alam apa seperti itu, alam goibnya tuh, alam supranatural tuh.
Jadi kesadaran dia ini berkurang dan dia ini apa namanya mengikut dari apa namanya energi si ini. Jadi dia kayak ada satu pesan yang harus disampaikan, mungkin jalannya begini, itu aja gitu maksudku kan. Makanya tak lihat tadi anak kecil itu minta tolong terus, apa jangan-jangan ini ya mas ya, kayak dia tuh minta ditemuin ini boneka ini terus kita pulangin gitu. Ya, kita coba bawa besok boneka ini ke lokasi itu, kita jangan bakar dulu ya. Karena ini juga punya orang sih, bukan ada misteri di Ada balik, misteri di ada balik misteri yang harus boneka ini, dibuat iya, ya kan. bener. Ya enggak sih, ada misteri yang harus dibuat di boneka ini. Oke, jadi ini teman-teman boneka seperti ini. jadi di sini dianya matanya diikat ya mas ya, Makanya seperti kalau orang misalnya tuh kayak di apa sih, ditutupin sih. oh matanya ditutupin terus ya kalau orang ibaratkan jadi kerangkeng itulah, Ini kalau tadi, diikat gitu kan. ini sebenarnya bisa sih dicopot, cuman ya padanya begini. Ini sempat copot, terus copot begini ya, copot begini, terus tak pasang lagi jadi begini. Aku nggak mau apa namanya, nggak mau banyak ini lah, aneh-aneh. Kita akan coba di sini gimana. Jadi Itu kayaknya kain kafan ya mas. Ya, iya, lebihnya kurang kayak lebih kan kapan sih diikat kan kapan. Tapi warnanya depan Ya, tuh kayak gitu. kayaknya ada kaitannya tuh, ada kaitannya tuh antara boneka dan kain ini sih. Nah iya kan, Enggak sih? iyalah. Tapi Makanya menurutku itu ya mas bahasa kayak itu kok kayaknya kain kafan tapi kok coba kacunnya warnanya. Tapi memang ini udah kusam ya. udah lama gitu ya mas ya. Kotor Tapi sih ini- sebenarnya kalau menurutku kayak. Wah itu mah kalau di alam sana itu mah bagus banget itu mas. Suara apa itu mas? Gila sih. Gimana yuk kita aja yuk, coba apa namanya? Jadi Cepat tutup podcast ini. Ya. Kayaknya sih kayak apa enggak Ya. steril aja gitu loh apa namanya? Ya, nggak ada wajar gitu. sih mas, soalnya kita kan Iya. membahas ini loh. Ya, Cepat datang lah membahas. saya juga itu. apa namanya Gitu. masih anu lah apa namanya fisik saya kurang sehat gitu. Jadi kita cepat tutup. Sudahnya Oke, jadi ngobrol kayak gini cerita ada yang pada nggak intinya suka guys ya. loh ngobrol-ngobrol ini seperti ini pada datang. cerita pada intinya itu kemarin tuh Rizky menemukan boneka ini Waktu kita review waktu kita review tempat. Iya, Terus setelah dia bawa pulang tuh Pada kayaknya akhirnya sih dia nggak sadar sih. Nah tapi habis itu saya dapat kabar si Rizky ini sakit gitu. Nah si Rizky ini sakit, habis sakit itu kita bakal apa namanya, kita ngabarin bareng dulu. Pertama saya ngabarin sampean dulu ke mas, baru mas Yuda, baru sama tim-tim yang lain juga di grup ya. Nah terus kebetulan saya kemarin langsung ngabarin Cak Nanur, itu langsung katanya Cak Nanur yaudah bawa ke rumah aja. Udah saya bawa ke rumah ya, insya Allah lah udah mendingan. Habis di ya intinya disariatin gitu aja sih kan. Iya. Kita mohon apa yang terbaik aja untuk series gitu. sebelumnya teman-teman minta doanya buat kesembuhan pemulihan si Rizky. Sebelumnya terima kasih buat semuanya teman-teman yang udah support, yang udah subscribe sampai ke 200 berapa mas? Kemarin aku lihat sampai 236-an. 27 mas. Ya. 37 ya. 37. Buat 237 orangnya. Kalau mohon maaf nih kalau salah nyebutin nih. Pokoknya yang udah bantu subs dikembangin lagi lah, banyakin share gitu. Ikutin terus petualang dunia lain. Oke. Oke, habis itu jangan lupa di subscribe ya, sama notifnya tuh. Loncengnya langsung digedein aja dah. Ya buat semuanya terima kasih udah mendukung kami sampai ke sini ya. Tembusin 1000 subscriber dulu ya guys ya. Insya Allah kita bakal menerima request dari teman-teman nih, bakal kemana-mana. Iya. Dan Ada pemasukan selanjutnya dari bakal teman-teman. seru kok, tenang aja. Jadi kita selanjutnya akan menguak misteri yang ada di dalam diri teman-teman. Apa sih sebenarnya misteri ini dan bagaimana kejelasannya?
ya simak di channel kami. Terus ikuti petualang nilai, terus ikuti aja. Oke, makasih ya Mas ya udah bantuin nemenin buat nyeritain kejadian ini. ya itu hanya sebatas kemampuan kita aja gitu ya, nggak tahu nanti Ya, entah bakal ceritanya dari Cak Nanur, dia kan siapa tahu bisa nguak lebih dalam lagi. Iya. ya Insya Allah. pada dasarnya semuanya tetap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Jadi tetap tambah keimanan kita, keyakinan kita, mudah-mudahan kita diberi ketetapan iman, ketetapan ihsan, dan juga diberi apa namanya kesehatan gitu. Jangan lupa untuk terus Perbanyakin istighfar ya guys ya. kita. Jadi kamera kita yang di sebelah itu tiba-tiba lampunya mati. Flashnya ya mungkin lah apa namanya ya nggak tahu lah ya kan. Nggak tahu, soalnya kita lagi berbincang-bincang. Ya. Oke, semuanya Makasih ya. terima kasih. Kita tutup. Sebelumnya terima kasih buat Mas Yuda udah dateng sama Mas Gun nemenin ngobrol saya di sini. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah semuanya, terima kasih.